Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini ingin mempraktikkan praktikum yang kedua, yaitu praktikum tentang pencemaran lingkungan. Di dalam praktikum pencemaran lingkungan ini ada dua percobaan. Yang pertama, pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah, dan yang kedua adalah pengaruh deterjen terhadap berkecam bahan. Untuk percobaan yang pertama, tujuannya itu kita untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah, dan di mana alat dan bahan yang diperlukan atau dibutuhkan yaitu yang pertama apa saja Pak Dapi? Ada timbangan, ada neraca ya, timbangan neraca, ada botol apa? Ada gelas yang kita beri label. Ada label-labelnya, ya, ada labelnya. Dan itu ada air botol, ya, air botol. PDAM, terus ada gelas, kita beri Ya. label 100%, dan ada deterjen bubuk, bawang merah 14 siung, alat tulis, label. Oke, mungkin itu saja untuk alat dan bahan yang kita butuhkan pada percobaan satu ini. Baiklah, langsung saja. Berikut ini adalah cara kegiatan atau cara kerja praktikum yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu ada deterjen. Kita tuangkan sebanyak 1 gram deterjen menggunakan neraca atau timbangan. Ukur dulu, kita timbang dulu, ini sebanyak 1 gram. Nah, berikut sudah. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 1000 ml menggunakan air PDAM. Berikut ini adalah air PDAM-nya. Sudah, setelah itu kita aduk deterjennya agar deterjennya larut dalam air. Nah, Setelah larut, ini kita masukkan ke gelas plastik yang pertama, setengahnya saja. ukurannya 50%. Ini konsentratnya 50% ya. Oke, silakan Bu Bet. Setelah itu kita tambahkan lagi air PDAM-nya ke dalam gelas yang berukuran 50%. Oke, cukup. Oke. Kemudian diaduk kembali. Oke. Setelah itu yang 50% ini kita tuangkan lagi ke yang 25% untuk mengambil konsentrat 25%-nya setengahnya saja. Setengah dari 50%. Oke. Dan tambahkan lagi air PDAM-nya ke dalam gelas berukuran 25%. Lalu kita aduk kembali yang 25% ini. Setelah itu dari yang 25% ini kita tuangkan kembali setengahnya ke Gelas yang berukuran 12,50%. 12,5%. Oke. Kita aduk kembali. Kita tuangkan kembali ke dalam gelas setengahnya untuk mengambil konsentrat yang 6,25%. Tuangkan kembali air ledengnya atau air PDAM-nya. Oke, setelah itu diaduk kembali. Oke, kita tuangkan kembali ini ke gelas yang berikutnya, setengahnya ya. Setengahnya. Oke. Nah, kita aduk. Yang terakhir adalah konsentrat yang paling kecil. Yaitu yang ukuran gelas kontrol itu kita menggunakan air PDAM saja, tidak dicampur dengan larutan deterjen.
Nah, selanjutnya setelah air terisi penuh sesuai dengan label berikut, kita akan memasukkan bawang ke dalam air yang terisi dengan deterjen atau air PDAM lainnya. Yang posisinya yaitu akar primordialnya yang ini nih, yang ada di bawah. Posisikan seperti ini ya, agar dia menyentuh si Hingga menyentuh larutan deterjen atau air lain. oke. Nah, ini Nah, setelah itu kita amati pertumbuhan akarnya setiap 24 jam. Bila larutkan tampak berkurang, maka tambah lagi hingga penuh. Nah, nanti ini bisa ditunggu sampai dengan 72 jam. Setelah 72 jam nanti kita amati pertumbuhan akar dari si bawang merah ini. Seperti itu. Hari ini ingin mempraktikkan praktikum yang kedua, yaitu praktikum tentang pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Percobaan yang kedua kali ini tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau, dan dimana tujuannya adalah kita untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Dan alat bahan yang dibutuhkan untuk percobaan dua kali ini adalah apa saja pada api yang Kaca dibutuhkan? kardus, pengganti aluminium foil, deterjen seperti bubuk, tadi, deterjen bubuk, alat timbangan neraca, ada tadi gelas ya, gelas yang kita beri label ya, ada mistar, penggaris, penggaris, alat tulis, ada ada label, ya, kacang hijau, ada tisu, tisu, air mineral itu, ya, dan juga gelas untuk mengukur ya, dan air botol. Oke, mungkin itu saja alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan kedua kali ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, cara yang pertama, kita tuangkan bubuk serbuk deterjen ke dalam neraca atau alat pengukur sebanyak 1 gram. Jika sudah, kita akan larutkan ke dalam gelas yang berukuran 100%. Ini kita masukkan ya. Lalu kita berikan larutan air PDAM ke dalam gelas ukur. Terus kita aduk-aduk airnya ya. Lalu tuangkan kembali sini ya, sini ya, sebanyak setengahnya. Lalu tuangkan air ladangnya atau air PDAM-nya, kita aduk kembali. Selanjutnya di gelas plastik selanjutnya kita tuangkan setengahnya, tuangkan kembali air ladangnya, kita aduk kembali, tuangkan lagi, sebanyak setengahnya juga sama. Lalu tuangkan air ladangnya kembali, kita aduk lagi, tuangkan setengahnya lagi, begini seterusnya ya. Kita tuangkan kembali di sini setengahnya. Oke, cukup. Dan yang terakhir yaitu Kontrol tidak diberi deterjen, larutan deterjen lain, tetapi hanya diberi air PDAM saja.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan tuangkan air larutan deterjen sesuai dengan label ke dalam gelas label yang lain. Ini 100%. Ini Ini yang yang konsentrasi bocoran. 100% kita Ya. tuangkan ke konsentrasi 100% juga di sini labelnya ya yang sudah diberi kapas. Lalu ini yang 50% untuk membasahi kapasnya ya sebagai mediumnya. Oke. Sudah. Ini 25%. Nah, setiap konsentrasi larutan yang sama diisikan ke dalam 2 tabung reaksi yang berbeda. Ini disesuaikan ya. Yang 6 dengan yang 6. Sampai kapasnya atau tisunya itu basah, terendam oleh air deterjen. Yang terakhir yaitu adalah air yang tidak dicampur dengan deterjen, yaitu air kontrol. Nah, setelah itu kita akan pilih kacang hijau ke dalam gelas yang sudah dilarutkan oleh deterjen sesuai dengan label masing-masing. Ya, ini kacang hijaunya sebelumnya sudah kita rendam. Ya, yang tenggelam itu yang kita ambil, tapi yang tidak tenggelam ya, kita tidak ambil ya. Kita ambil yang sudah tenggelam karena ini tenggelam semua. Aturlah kacang hijau dalam gelas kimia dengan label yang sesuai. Kemudian masukkan 10. kacang hijau itu ke dalam gelas kimia. Aturlah yang baik agar helium mengarah ke bawah. Nah, setelah kacang hijau kita isikan kacang hijau ke dalam gelas atau gelas ukur yang sudah diberi label, kita lakukan pengamatan setelahnya selama 24 jam atau juga selama 48 jam. Setelah kita masukkan kacang hijau ke dalam botol label, selanjutnya kita akan tutup permukaan botol label menggunakan kardus, karena kita tidak menggunakan kertas timah, jadi kita menggunakan alternatif lain yaitu adalah kardus. Kita tutup ke 5 gelas, ke 6 gelas tadi Agar tidak kena sinar matahari. agar tidak terkena cahaya yang dapat masuk ke dalam botol tersebut juga. Nah, setelah itu kita akan tunggu selama 24 jam dan juga 48 jam agar kita tahu perkembangan dari perkecambahan ini. Lalu nanti kita ukur apa perkecambahan si kacang hijau tersebut. Terima kasih.